Nah, episode kali ini kita akan membahas BUMD yang sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah meski berkejaran dengan waktu. Dan untuk lari, apakah kita harus lari maraton terlebih dahulu? Harus lari maraton memulihkan ekonomi masyarakat. Dan inilah PWI Karawang TV membahas episode khusus strategi 2021 membangun ekonomi di Karawang melalui BUMD. Dan Sobat PWI, senang sekali kali ini kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak siapa? Saya Muhammad Soleh, Direktur Utama PDAM Tirta Tarun Karawang. Selamat datang Bapak di PWI TV. Kemudian ada Bapak siapa? Ya, saya Arfandi. Sobat PWI di sini. Ya, Sobat PWI, saya Arfandi dari Bank BJB Karawang. Bisa dipanggil apa nih, Bapak Soleh dan Arfandi, boleh? ya, Arfandi ya. Baik, BJB Digi itu dikembangkan bukan hanya pada saat pandemi, tapi juga dapat dipergunakan bukan hanya pada pandemi maksud saya, tapi juga ini berkesinambungan akan terus dipakai sebagai sarana digital transaksi nasabah debitur Bank BJB baik yang ada di Karawang maupun di luar Karawang. Nah, kalau sedikit mengenai ekonomi Karawang, perlu kita ketahui bersama di sini nih Pak Dirut juga ya, bahwa berdasarkan BPS punya data di triwulan kedua tahun 2020, ternyata sektor ekonomi yang tumbuh, satu-satunya yang tumbuh dan cukup signifikan tumbuhnya year on year maupun kuartal ke kuartal itu adalah pertanian. Nah, Karawang memiliki 95.000 hektar pertanian, sehingga menurut saya fungsi dari perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karawang melalui petani-petani dan usaha-usaha pertanian di Karawang masih sangat berpotensi besar. Dan itu nanti akan menggunakan juga digitalisasi dari Bank BJB, yaitu BJB Digitali. Soal lagi seperti itu. Baik, Sobat PWI. Nah, dari tantangan tahun 2020 ini Pak, dari pandemi COVID-19, kemudian apa sih strategi yang dilakukan BJB dan juga PDAM untuk tahun 2021? Strategi yang dilakukan apakah akan beda dengan tahun ini, akan ada terobosan baru atau seperti apa? Silakan, Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi untuk masa pandemi atau setelah pandemi, kita dituntut untuk inovasi dan kreativitas. Ya. Nah, itu pasti. Yang jelas strategi kami akan berbeda, setiap tahun berbeda. Kalau pada saat awal kami masuk pertama di sini adalah lebih banyak kepada intrusi kepada pasar-pasar baru. Sekarang saya juga melihat, pasar-pasarnya selain residensial, kita juga masuk kepada industri. Apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Di Karawang ini kan ada 11.000 hektar yang sudah menjadi kawasan 6 kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, harus kita manfaatkan. Nah, tentunya ini juga diperlukan dukungan dari Pemda, baik dari legislatif maupun dari eksekutif dalam hal kebijakan. Misalnya, saya ekspansi ke sektor industri. Kalau ada perda perlindungan air tanah, mereka bisa menggunakan PDAM. Selama PDAM bisa melayani mereka, harusnya itu bisa jadi perlindungan air bawah tanah. Demikian juga kalau sektor-sektor hotel, restoran, kemudian juga sektor-sektor niaga, bahkan retail juga sudah kita layani, itu harus ada perda perlindungan. Kenapa? Selama ini yang saya lihat, mohon maaf sekali, beberapa sektor masih menggunakan air bawah tanah. Jadi PDAM hanya sebagai cadangan. Ke depan
ingin ya minimal sharing lah. Berapa kebutuhan mereka, berapa kebutuhan dari air bawah tanah, sehingga air bawah tanah tidak langsung disedot sehingga akan mengakibatkan dampak terhadap lingkungan. Kalau dari PDAM kita pakai air permukaan, air dari waduk jatiluhur yang kita olah, kita treatment sehat berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010, aman untuk seluruh sektor. Nah, itu salah satu reorientasi kita. Tetapi kami tidak akan meninggalkan sektor perumahan, sektor masyarakat. Jadi untuk masyarakat tetap kita layani. Sektor MBR juga masih jadi andalan kami karena itu dapat bantuan dari pemerintah, hibah dari APBN, kita juga masih jadi andalan. Insya Allah tahun depan saya sudah punya tekad menjadi kelas PDAM terbesar di tanah air, yaitu kelas 100.000 pelanggan. Nah, ini adalah tekad kami. Mudah-mudahan dengan dukungan dari BJB juga kita juga bisa mencapai itu dalam waktu dekat. Itu kira-kira. Wah, keren sekali ya Sobat PWI untuk PDAM. Terobosannya patut kita dukung untuk warga Kabupaten Karawang. Silakan untuk Bapak Afan. Ya, Bank BJB sendiri yang pertama ada satu hal di tahun 2020 ini yang belum kita maksimalkan, yaitu sinergi. Kita sesama BUMD ini kita harus buat satu sinergi BUMD yang memang tepat guna. Nanti di PDAM itu sebagai user, kami bisa sebagai teknologinya. Jadi semacam pembayaran dan lain sebagainya itu nanti pengelolaan jasa keuangan dan lain sebagainya dikelola oleh Bank BJB. Itu contoh salah satu tahun depan nanti kita akan meningkatkan kembali sinergi antar BUMD di Kabupaten Karawang. Apa sih tujuannya? Ya tujuannya pastilah nanti akan memberikan hasil yang positif kepada pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ekonomi tadi, kalau kita perhatikan tadi 11 hektar lebih ya Pak ya, telah menjadi daerah industri terbesar di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara bahkan. Coba kalau kita kembangkan ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan usaha yang ada saat ini di Karawang. Seperti sekarang kita lihat 11 hektar itu ada berapa ribu pabrik dan perusahaan. Ada berapa banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun belum 100% dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Karawang, tapi masyarakat Kabupaten Karawang bisa memanfaatkan itu sebagai potensi bisnis baru. Yaitu misal kita melalui pemerintah kabupaten yang pasti. Misal ada satu peraturan yang membuat menguntungkan masyarakat untuk misalnya catering, tidak perlu kita mengganti cateringnya. Ayam pada saat menu ayam ini harus dipenuhi oleh masyarakat Karawang, artinya akan menimbulkan kembali pemberantasan pengangguran, potensi usaha oleh masyarakat, dan nanti mungkin ujung-ujungnya akan dibiayai juga oleh Bank BJB dalam bentuk pemberian kredit usaha kepada masyarakatnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus terus dicanangkan antara pelaku usaha maupun pemerintah, agar ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya menumbuhkan ekonomi yang ada di Karawang ini melalui potensi yang ada. Tidak perlu kita membuka potensi yang baru yang masih mungkin dalam perencanaan. Namun sambil menunggu itu selesai, kita kembangkanlah yang existing. Jangan sampai fungsi dari BUMD ini tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan oleh pemerintah, khususnya di Kabupaten Karawang. Mungkin dua hal itu dulu yang kita sampaikan. Boleh menambahkan? Boleh, silakan. Tadi kemitraan yang disinggung oleh Bang Fandi ini kami menyambut baik. Sebagai BUMD kita saling sinergi. Ya. Kalau kolaborasi itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2 biasa. Tapi kalau sinergi itu 1 tambah 1 sama dengan 4. Ya. Kenapa tuh Pak? Ya lebih nilai hasil dari sinergi, dari kolaborasi dan sinergi itu. Bisa Tapi jadi 10. satu hal yang nggak boleh, korupsi. 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, yang satu mana? Hilang. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi salah satunya adalah kita sudah merencanakan untuk kerjasama tadi misalnya UMKM atau personal. Contoh, bagi kami pembaca meter itu haram menerima uang langsung dari pelanggan. Nggak boleh, haram mereka masuk kantong. Tetapi kalau kerjasama dengan BJB bisa, kita nanti bisa menerapkan teknologi uang masuk ke dalam uang elektronik, sehingga pelanggan bisa bayar langsung kepada baca meter, uangnya masuk BJB aman, dan saya menerima uangnya. Gitu.
Nah itu salah satu contoh kerjasama yang saling sinergi, sama-sama menguntungkan. Nah itu 1 tambah 1 sama dengan 4. Pak Pandi untung, saya untung, Omda juga untung. Dan pasti masyarakat mendapatkan manfaatnya. Dan lebih efisien. Iya. Menghindari juga penyebaran pandemi yang semakin luar biasa saat ini. Dan mungkin itu menjadi salah satu program PDAM ya Pak, program baru PDAM. Iya, kami sudah bicarakan tadi sebelum mulai bahwa sebenarnya UMKM ini gampang menciptakannya. Semua orang bisa jadi agen BJB, bisa jadi agen pembayar PDAM, bahkan mungkin PLN, pulsa dan sebagainya. Prinsip kami nanti ke depan bayar rekening PDAM itu semudah beli pulsa. Makanan orang tuh sekarang bergeser, makanan pokoknya bukan nasi lagi, pulsa atau sekarang kuota. Iya, gitu. Ya, betul. Dan saya sempat mendengar istilah BES PDAM itu seperti apa sih Pak? Apa itu termasuk program yang tadi Bapak sebutkan? Ya, terima kasih. BES ini singkatan dari berikan servis terbaik. Oh, ya. Ini adalah sebagai moto kami. Dari sejak awal kami masuk di PDAM Karawang ini, ya pertama untuk menjadikan itu moto, jadi kebiasaan kita. Gampang kan cuma 4 huruf BEST, tetapi pelaksanaannya yang sulit. Dan ini bisa digunakan oleh perusahaan pelayanan publik apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ini karena saya baca sejarah PDAM Karawang ini masa lalu yang kurang baik. Saya harus membangkitkan kembali. Nah, ternyata dengan semangat baru BES, berikan servis terbaik itu, teman-teman dengan jumlah personil yang sama, dengan kualitas yang sama, kita tingkatkan dengan BES, akhirnya sekarang bisa meningkat. Layanan kami sekarang sudah 93.000 atau nambah hampir 30% dari semula waktu kami datang, hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian pendapatan kami juga meningkat dari 6 miliar menjadi 8 miliar per bulan. Bahkan sekarang bulan ini begitu ada peningkatan data baru, jadi pemutakhiran data kita meningkat hampir 9 miliar, hampir 30% juga, 33% itu meningkat. Nah, artinya pengaruh dari peningkatan semangat teman-teman melalui semangat BES itu ternyata signifikan terhadap penerimaan kita. Dan mudah-mudahan ke depan akan segera akan terus kita laksanakan. BES berikan servis terbaik. Ya. Oke, Sobat Biden. Tadi sempat menyinggung target PDAM sekitar berapa Pak? Kita mempunyai pancacita. Pancacita itu 5 cita-cita kita. Pertama, meningkatkan sambungan rumah yang tadinya hanya 2.000 sambungan per tahun menjadi 6.000. Kita kelewat terus. Sekarang udah hampir 9.000 setahun. Gitu. Kemudian yang kedua, menurunkan kebocoran sekitar 2% per tahun. Artinya apa? Itu nilainya sekitar 1 miliar. Bocoran-bocoran itu kalau dikumpulkan itu 1 miliar. Padahal kalau 2% berarti kan hampir 2 miliar. Ya. Itu. Nah, itu cara kita menekan kebocoran. Yang ketiga, meningkatkan pola konsumsi. Ya. Nah, pola konsumsi ini Karawang ini kan kota besar. Masa pola konsumsinya di bawah 20 meter kubik per bulan? Harusnya di atas 25. Nah, saya yakin masih ada kebocoran-kebocoran dalam tanda kutip. Mudah-mudahan segera hilang. Yang keempat, kita meningkatkan pendapatan 5%. Kita selalu lebih, Pak. Alhamdulillah dengan online ini tadi, kita hampir setiap tahun itu di atas 20% peningkatannya. Dan mudah-mudahan ini juga meningkatkan kontribusi kita dalam PAD ke pemerintah daerah. Dan yang terakhir, kita juga meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat. Itu aja. Lalu berapa sih Kak? Berapa target PDAM untuk pelanggan? Apakah sampai seluruh masyarakat Karawang, seluruh jumlah masyarakat Karawang? Berapa? Kalau target pemerintah tahun 2031 itu adalah akses 100% layak dan aman. Kalau sampai 2019 itu hanya layak. Sekarang aman. Aman itu udah air minum kan. Nah, dan itu tidak boleh ada kesalahan lagi. Kalau sekarang kan masih ada bakteriologisnya, mungkin fisiknya atau kimianya. Kalau sekarang udah harus nanti ke air minum. Itu tantangan kita. Dari MDGs menjadi SDGs, Sustainable Development Goals. Berarti ditargetkan
semua masyarakat dapat menggunakan PDAM ya Pak? Akses air minum itu tidak harus PDAM. Ada dari air minum perpipaan, kalau itu perpipaan dari PDAM. Kalau non perpipaan itu bisa dari Pamsimas, bisa dari air hujan, bisa dari air sumur. Tetapi target kami secara corporate itu 5-10 tahun ini minimal kita mengikuti RPJMD, rencana pembangunan daerah dasar dan menengah di Pemda ini. Juga RESPA, rencana induk pembangunan sistem penyediaan air minum. Itu bisa 100%, insya Allah. Oke Sobat BI, kita beralih ke Bank BJB yang ternyata selama pandemi ini BJB ini mendapatkan beberapa penghargaan. Betul Bapak Afani? Dan boleh di sharing untuk Sobat BI apa saja sih Pak penghargaan yang sudah diraih oleh Bank BJB selama pandemi ini dan kiat-kiatnya untuk meraih penghargaan tersebut? Ya, terakhir dari Infobank manajemen kami menjadi CEO, the best CEO 2020 kalau tidak salah. Dan banyak lagi penghargaan yang lain. Intinya adalah tadi PDAM telah menyampaikan perihal strategi dan rencananya juga di tahun 2021. Sebagaimana teman saya juga ini, itu Bank BJB juga memiliki suatu strategi yang menurut kami akan terus kita sesuaikan dengan kondisi yang tidak menentu ini. Antara lain adalah tadi saya sampaikan juga di awal-awal bahwa memang kalau kita bicara mengenai pencapaian market segmen Bank BJB memang masih belum dimaksimalkan, didominasi oleh ASN, bisnis ASN, bisnis pemerintahan daerah dan Pemda dalam hal ini. Namun 3 tahun terakhir ini mulai menambah, bukan bergeser tapi bertambah dari sektor lain. Kalau kita perhatikan secara year on year itu bisnis yang jelas tumbuh maksimal di BJB Karawang adalah bisnis mikro. Pemerintah pusat memiliki strategi KUR, kita implementasikan di Karawang dan ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat. Dan di era COVID ini, pada masa COVID ini, ternyata masyarakat yang konsisten bisnisnya tumbuh secara sustain adalah bisnis dari UMKM. Khususnya pertanian. Kalau kita bicara bisnis pertanian memang sangat bagus di Karawang. Bukan berarti bisnis yang lain sulit, namun memang sedikit mengalami stagnasi maupun penurunan dari volume dan kuantitas maupun kualitas dari bisnis tersebut. Selanjutnya kalau bicara penghargaan memang kita coba berkaca dari Bank BJB Cabang Karawang yang secara year on year kalau kita buka di data November itu agak sedikit unik, kita mengalami peningkatan dari sisi pendapatan jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan target kami di Desember ini dapat mencapai lebih dari 100% laba yang telah ditetapkan oleh manajemen kantor pusat. Mudah-mudahan dukungan dari masyarakat Karawang dan tim kami di BJB Karawang ini bekerja secara maksimal sehingga target yang telah ditentukan di tahun 2020 dapat tercapai sesuai dengan harapan di atas 100%. Dan kami optimis sehingga kami dapat memberikan Bank BJB dalam hal ini kepada pemerintah daerah itu bagi hasil yang cukup memuaskan untuk pemerintah daerah, di mana rata-rata setiap tahun itu kita menyampaikan pendapatan kita kepada pemerintah daerah yang bersumber dari saham pemilikan saham seri A pemerintah daerah itu sampai dengan 5,5 miliar per tahun. Itu baru kita bicara dari sisi bagi hasil. Belum kita bicara dari sisi pengembangan dana pemerintah daerah di Bank BJB Kabupaten Karawang. Total setahun itu bisa kita berikan angka rata-rata 25 sampai dengan 35 miliar per tahun untuk PAD di luar pajak. Artinya semakin BJB bisa memberikan layanan maksimal kepada pemerintah daerah, mengembangkan layanan, kemudian produk-produk yang bersaing. Karena kalau kita bicara PDAM, pesaingnya cuma satu kalau di Karawang, yaitu air tanah. Oh, air tanah. Kalau kita agak sedikit berbeda, pesaing kita itu memang bukan pesaing sih, kami sebutnya itu sebagai sparring partner di lapangan, gitu ya, baik bank BUMN maupun bank swasta nasional lainnya.
di mana masing-masing pasti memiliki kelebihan dan layanan yang pasti berbeda. Dan BJB dalam hal ini sudah komit karena bank daerah milik pemerintah daerah Kabupaten Karawang, kita akan terus berjuang mensupport, memberikan layanan terbaik pada masyarakat Karawang, sehingga market share kita di tahun 2021 ke depan itu akan lebih besar daripada tahun 2020 ini. Contoh yang akan kita kejar adalah dari sisi bisnis mikro tadi, UMKM, mikro, kemudian juga ada layar-layar digital dan terus kita kembangkan untuk masyarakat Karawang. Seperti itu deh. Dan BJB Karawang ini aktif terus membangun daerah di Kabupaten Karawang ya Pak. Dan apakah itu prinsip utama dari Bank BJB di setiap cabang atau hanya dilakukan di BJB Kabupaten Karawang? Oke, secara nasional kita memiliki visi dan misi. Salah satu visi kita adalah sebagai pengelola kas daerah dan sebagai penggerak ekonomi di daerah di mana kita berada. Jadi selain pemilik saham dari Bank BJB adalah pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, juga kan cabang kita tersebar hampir seluruh Indonesia. Sehingga kita di mana kita ada di sana kita harus mensupport masyarakat di sana. Namun diutamakan kepada owners dalam hal ini pemilik saham seri A dalam hal ini pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, ya kita harus memberikan hal yang memang sesuai dengan visi misi dari Bank BJB, ya tadi penggerak ekonomi dari si daerah tersebut.